Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Ya, setiap tahun di Gias kami bersama Bung Fitra membuat video tentang mobil yang kami tidak sukai di booth di Gias. Dan sekarang kami sudah ada di Gias 2021 yang akhirnya kembali lagi. Alhamdulillah, akhirnya ada Gias lagi, senang sekali. Kami akan memilih dari tiap booth mobil mana yang paling kami tidak suka, dan dimulai dari booth pertama tempat kami melakukan opening ini. Ya, tapi seperti biasa juga di channelnya Bung Fitra ada juga video mobil-mobil yang kami sukai. Ya, itu nanti ada di channel saya yang memang auranya positif, sedangkan yang auranya negatif ada di channel Om Mobi. Kita mulai dari booth Road Party punya booth. Road Party punya booth sendiri, kita taruh Jimny kita. Ada Jimny Champion dengan turbo. The Hockey Champion. The Skill Champion. The Hockey Champion. Ini Almost yang champion. layak champion. Almost champion. Almost itu bukan berarti champion. Iya, cuman belum kesempatannya aja belum datang. Iya, tapi kan udah menang 100 juta challenge. Iya, jadi the championnya tetap di Itu saya karena nih. mobilnya bukan karena skillnya. Nggak juga, mobil paling murah. Udah. Itu karena murahnya itu bisa menang. Anyway, sebelum kita masuk ke booth APM, kita pilih dulu mobil mana yang paling kita tidak suka di sini. Selain mobil kita berdua. Selain mobil kita sendiri. Ya. Ya, mobil yang paling saya tidak sukai selain mobil saya sendiri adalah Loh, enggak dong. Kita nggak boleh milih mobil kita sendiri antara berdua. Sudah pasti yang dipilih ini. Oke, jadi antara mobil Ridwan atau mobil Arif, mana yang paling saya tidak suka? Mobil Arif. Mobil Ridwan. Kenapa nggak suka mobil Arif? Oke, karena dari dua mobil itu kan cuma milih antara mobil Ridwan sama mobil Arif. Saya lebih tidak suka mobilnya Arif karena tendanya tidak nggak langsung bukanya nggak gede. Tidak se total tendanya Ridwan. Ya. Dan ini kebanyakan sponsornya. Stiker-stiker sponsornya lihat udah ada di mobil ya. Iya, heran. Iya, jadi makanya dia juga yang memilih. Tadinya saya spot di situ, Om. Terus tahu-tahu dia selak sama dia. Meminta untuk dia di situ supaya dapat spot yang lebih bagus, supaya sponsor-sponsornya mungkin lebih terlihat gitu ya. Saya paling nggak suka yang ini. Iya. Nah, kalau kami tidak suka yang Ridwan tuh karena kenapa kami tidak dapat manual? Jadi sebenarnya suka. Orang mesennya manual, dapatnya matic, ya udah kan tante mobil yang nyariin gitu ya. Iya. Ya udahlah. Ya udah. Bener suka manual. Yaudah, sekarang kita langsung ke booth APM. Telah sampai di boothnya Isuzu, mana mobil yang kita tidak sukai. Ya. Oke. Ini termasuk truk nggak? Halo. Iya. Fokus, tolong kok fokus kerjanya ya. Fokus. Fokus. Oke ya. Yuk. Apa ya? Bingung. Pilih mana dulu? Nggak tahu, bingung. Itu deh. Yang paling tidak disukai? Iya. Oke. Ya, truk yang itu. Ya, kenapa? Karena paling biasa di antara semuanya ini. Oke, truk yang itu. Kalau saya yang paling tidak disukai di booth Isuzu, truk ini punya fungsinya masing-masing ya. Tapi kalau jadi saya nggak bisa memilih truk ini untuk yang tidak disukai karena ini ada fungsinya masing-masing. Yang saya nggak suka sebenarnya MUX. MUX yang paling bagus. Karena semua fungsinya bisa tergantikan oleh ini. Minus 2 orang. Cuma minus 2 orang, berapa sering sih kita banyak? Minus 2 orang. Keluarga saya masuk semua di Max. Keluarga kami nggak masuk. Dan ini mestinya jadi SUV yang nyaman. Iya. Pakai bannya MT. Ini buat ditambang. Kayak gini lihatnya ada antena tinggi nih buat ditambang nih. Hormat bendera. Makanya saya kan nggak kerja di tambang. Jadi fungsinya ini untuk komersial. Ini yang nggak saya pilih. Ini bagus. Kalau truk mungkin kalau saya punya usaha mungkin masih saya pilih. Itu motorhome, lihat tuh. Kalau yang ini truk biasa box. Di Max ya. Lanjut. Oke, kita ke boothnya berikutnya. Hyundai. Oke. Kita langsung ke sana ya. 1, 2, 3. Hyundai. Gede banget ini booth. Ini booth besar, ini booth paling besar di Gias. Luar biasa. Sampai hall-nya tuh 2, 5 dan 6. Nyebrang hall. Nah, mobil yang kami paling tidak suka di sini adalah ini. Kenapa? Hyundai Creta. Kenapa alasannya?
Ini langsung kelihatan. Ya cuman gara-gara ini aja. Ini enggak. Kan Ini mobil enggak. harus dilihat secara keseluruhan. Ini juga enggak. Ini enggak. Ya oke, cuman gara-gara desain. Desain. Ini bagus moncongnya. Iya oke, dan inovatifnya jangan lupa dia ada pakai Blue Link. Dia bisa di-create sendiri fitur mana yang kita mau, fitur mana yang nggak kita mau. Bukan yang pertama. Iya, Pakai merek fungsi premium begitu. yang biasanya kayak gitu. Merek premium. Bukan premium amat. Apa? Apa Blue Link itu? Oh Blue Link. Iya. Oh ya, enggak, yang My Own. Oh, My Own kereta. Ini pertama ini. Ini yang pertama bisa di custom di ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita special order itu kan bisa-bisa aja. Nggak bisa. Nggak, di nggak, kelasnya nggak nggak bisa secara special standar. order. Ya, oke. Ya, tapi tetap aja. Cuman gara-gara bentuk ya, nggak suka ya. Nah. Oke. Mobil yang saya tidak suka di booth Hyundai ini adalah mobil yang akan cukup mengejutkan. Jalannya jauh amat ya. Gede banget bootnya, nggak nyampe-nyampe. Ini boot ini lengkap juga ya, ada macam-macam ya. Kan. Ini mobil yang paling saya tidak suka. Bung Fitra punya Kona elektrik. Yang saya punya yang kayak gitu. Dan Yang mobil lama. ini keluar tidak lama setelah saya beli. Oh, nggak suka karena kecepatan beli? Iya, dan ini mobil yang membuat mobil saya jadi kelihatan lebih tua dari seharusnya. Ternyata Nggak nyampe 6 bulan abis saya beli, Ya, keluar ya, yang ya. facelift-nya. Ternyata ini pertama kali ya kita buat konten seperti ini. Bung Fitra memikirkan berdasarkan hati, iya kan? Iya, Bukan berdasarkan logika. Karena saya beli Kona elektrik itu dengan hati dan saya suka setiap hal dari Kona elektrik ini saya suka. Suspensinya Agak keras dikit emang. Tapi- duduk belakangnya? Saya duduk depan terus, duduk belakang emang agak sempit. Tapi ini mobil yang benar-benar bikin mobil saya jadi langsung satu generasi sebelumnya kayaknya. Salah sendiri, kecepatan. I hate you. Suka yang itu. Yang ini saya suka. Kuno banget ya itu ada ya tanda jadinya. tangannya Pak Jokowi lagi yang di Hah? situ. Apa? Ada. Kenapa ini ada tanda tangan Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi mungkin mendukung elektrifikasi mobil listrik. Jadi bentuk supportnya tanda tangan di situ. Untung Pak Presiden loh. Kalau orang sembarang tanda tangan di sini bisa dimarahin sama Hyundai. Iya ya, Dari Pak Presiden. dicoret-coret ke mesinnya. Pak Presiden mau coret-coret Kona elektrik saya juga boleh. Oh iya, ya. Yuk kita pindah booth. Oke, sekarang kita ke Udah, kita teleport aja dulu. teleport Oke? dulu ya. 1, 2, 3. Ya, sampai ke boothnya Mitsubishi. Mitsubishi. Baru keluar penjaganya. Jadi nggak fokus deh. Fokus dulu. Oke, sekarang Om Mobi akan memilih mobil apa yang tidak disukai di booth Mitsubishi. Oke. Atau saya dulu? Om Nggak, Mobi kami dulu. Ya, mobil yang paling kami tidak sukai di sini adalah sini. Sengaja ya lewat sini. Iya, hai, permisi. Expander facelift. Gimana bisa nggak suka sama nih mobil? Ganteng, iya. Nyaman, iya. Perubahannya drastis, fiturnya banyak. CVT. Apa salahnya dengan CVT ini? Bukan mobil balap, ngarepinnya apa? Dual clutch. CVT itu menghilangkan rasa. Oke. Oke, lebih hemat, tapi menghilangkan rasa. Terus mengharapkannya apa? Pakai dual clutch. Oh enggak, ya 4-speed otomatiknya aja. 4-speed otomatiknya itu nggak responsif. Dan karena 4-speed jadi pindahnya itu Jauh-jauh, iya, tapi tetap itu feel nyetirnya tuh lebih terasa. Nggak juga, kalau di dalam kota kita nggak ngerasain dia pindah-pindah gigi. CVT lebih cocok buat di dalam kota. Ya, sama ini somehow ini bagus, tapi shape-nya itu mirip Mirip apa? sesuatu. Palu maksudnya. Iya, palu. Iya. Palu, ya. Gila ini keren. Bung Fitra apa? Kalau saya mau bilang paling saya tidak suka Expander Cross. Kenapa? Cross nggak suka, kenapa? Satu ya, dia basisnya itu juga Expander. Sekarang udah nggak berbeda tinggi. Ground clearance-nya sekarang Expander aja udah 220. Iya. Jadi mobil ini bedanya cuma yang ornamen-ornamennya aja supaya kelihatan lebih maco. Dan yang saya tidak suka adalah Expander udah melakukan facelift di luar. Yang ini enggak. Ya, Cuman yang di grillnya dalamnya aja. grillnya ganti. Grillnya aja, tapi lampunya enggak. Cuman dashboardnya aja. Jadi ini mobil jadi kayak kenapa nggak sekalian facelift? Terus kenapa orang harus beli Expander Cross dengan tinggi juga mirip sama Expander, hanya beda aksesoris maco. Jadi ini yang paling saya tidak suka di Mitsubishi. Sebenarnya ada satu lagi yang kami tidak suka sih di sini. Boleh nggak?
yang lebih tidak suka Boleh. lagi? Boleh, daripada Expander saya nggak rela kalau nggak suka sama Expander. Hai. Kok ini lampunya seperti ini ya? Kenapa? Ini seperti kenapa ini? masih dipamerin dengan moncong lama? Dashboard lama pula. Ini adalah Expander sebelum facelift yang Black Edition. Kenapa ada di sini, Mbak? Lagi mau ditanyakan, kenapa Iya. ini mobil layak berada Iya. di sini? Jadi kami cancel yang itu, kami yang ini aja. Kami tidak suka ini. Semuanya udah ganti model, keren. Kenapa ini masih biasa? Kenapa? Dia kan kasihan dipamerin di sini. Kasihan nih ya. Minder sama yang lainnya. Masih benar-benar yang lama ini. Masih benar-benar yang lama. Ternyata ini adalah Expander Rockford Fosgate Black Edition. Iya, Black Edition. Karena yang Rockford Fosgate Black Edition Belum dapat ada buat yang baru. facelift. Iya. Kenapa masih ada di sini? Jadi kami cancel yang masih tadi. ada sisa. Ya, stoknya iya, jadi harus dipamerin. Jadi. Ya, apabila Anda mau Yang cari tambah ya, yang ya, tambah ya. ya, apabila Anda mau cari yang Rockford Fosgate Black Edition Expander Masih dan ada. nggak suka pakai CVT, silakan ambil ini. Ya, jadi musim ini mobil yang Om Mobi suka karena 4 speed. Moncongnya masih lama. Oke, kita pindah ke booth berikutnya. 1, 2, 3. Nah, Suzuki. Suzuki mana di sini yang paling kami tidak suka? Ambil dulu ya. Boleh. Videonya Om Mobi pilih dulu. Baleno hatchback. Kenapa? Kenapa nggak suka sama Baleno? Ini berapa tahun yang lalu kita buat juga Bung Fitra nggak sukanya ini kalau nggak salah nih. Ya terus Baleno kenapa hatchback. Om Mobi mesti nggak suka Baleno sekarang? Bentuknya tuh benar-benar udah Value out for- of date. Value for money-nya Paling- bagus loh. Dia value for money-nya paling bagus dibanding saingannya. Oke. Cuma bentuknya tuh enggak aja. Kenapa bentuknya? Enggak aja, bentuknya tuh enggak enak. Proporsinya tuh agak kurang enak. Jadi ini yang dipilih Ini. mobil yang nggak disuka. Dan kami belum pernah nyoba, nggak tahu rasanya. Enak loh ya, oke lah. Oke lah, bukannya mobil yang paling enak, tapi not bad untuk harganya. Harganya berapa? Enggak lah, udah. Pokoknya bentuk. Ini ya mobil yang Om Mobi Ah. nggak suka ya. Oke. Mobil di booth Suzuki yang saya paling nggak suka adalah ini juga. Mobil ini hat-trick 3 kali tidak saya sukai di Gias. Oke, value-nya bagus, tapi bentuknya sangat standar dan mobil ini membawa nama Baleno. Baleno yang kita kenal itu di tahun 90-an. Ya, sedan. 96 itu sedan yang bentuknya keren. Bentuknya keren. Tiba-tiba jadi seperti ini dan dia benar-benar hanya value-nya saja tapi karakter lainnya sangat biasa sekali. Tapi dia legroomnya gede loh. Legroomnya gede. Legroom belakang besar sekali. Ya, legroomnya besar sekali, harganya juga murah, fiturnya lumayan. Ternyata joknya kecil banget. Oh, joknya kecil banget Nah, makanya makanya berasa lega. Ya, Jadi, kita pindah. untuk pertama kalinya kami sepakat di booth Suzuki ini mobil yang kami tidak sukai sama Baleno. Hatchback. Ayo balikin lagi ke sedan. Sedannya kayak gimana nanti ya? Oh, kayak Cias nanti. Oh iya kayak Cias ya. Ah, ah. Ya Oke, mending, pindah. masih mending Cias. Ya. Yuk pindah. Cias mana ya? Teleportnya nggak bisa dari sini. Ini ada titiknya nih. Ada titiknya nih. Dah, sudah di setengah ya, jangan jawaban. Enggak, dia kalau kita pas di sini, nanti pas kita mendarat kita bisa deketan lagi. Jangan begitu nabrak dempet. Jangan nabrak ya. 1, 1, 2, 3. Jauh, tetap Ya kan jauh. bisa, nggak berubah makanya. Tadi dibilangnya katanya bisa jadi dekat. Nggak berubah. Oke, kita sekarang berada di boothnya Kia. Kia. Nah, kita memilih mana yang tidak disukai. Kami duluan. Saya duluan deh. Nggak, kami duluan. Yang paling kami tidak sukai adalah ini, Sonet 7. Kenapa? Karena Kia Sonet lebih pantas jadi 5-seater aja, Tapi nggak kan jadi ada 7-seater. option, jadi orang bisa milih kalau mau 7 orang. Iya, tapi Sonet 7 ini loh masalahnya. Lihat dalamnya. Lihat nih. Ini pakai teknologi kipas angin juga. Oke. Hah? Terus belakangnya ini bener-bener ya harus dimajuin sih. Bisa muat bertujuh. Ya ini cuma buat anak kecil tersiksa. emang yang di belakang. Tapi kami pernah nyoba, bisa-bisa aja muat, cuma sangat tersiksa sekali. Ya, artinya menurut kami ini dipaksakan menjadi 7-seater. Sedangkan mobil yang tidak saya sukai di booth Kia ini adalah Kia Sonet 7-seater.
Kok bisa? Tapi dengan alasan yang berbeda dari Om Mobi. Apa alasannya? Oke, bagus. Kia menyediakan option. Jadi orang kalau misalnya mau berlima bisa, tiba-tiba ada anak kecil dia bisa. Tapi ketika mobil itu dirancang 7-seater, suspensi pun harus dirancang ulang. Karena bobot bisa bertambah kan. Saya tidak tahu settingan suspensi mobil ini. Tapi yang manapun, itu akan membawa dampak negatif. Ya. Kalau dia sesuaikan dengan beban 7-seater, dia akan terlalu keras untuk dipakai sendiri. Udah nyoba belum yang 7? Belum. Tapi kalaupun dia tidak ubah seperti standar, begitu dinaikin 7 orang, ya dia jadi terlalu empuk. Ya. Dan anyway, ada tambahan lagi di sini yang bikin agak kurang nyaman tuh adalah duduk row keduanya dibikin agak lebih tinggi dibanding dengan Sonet yang 5-seater. Jadi agak lebih kurang nyaman. Iya, sebenarnya ini adalah langkah yang bagus dari Kia menyediakan pilihan karena ada Sonet yang 5-seater juga. Iya. Jadi ada 5, ada 7. Ya, tapi kami Ya, paling ada tidak, plus minus paling yang jadi tidak minus. suka di booth Kia adalah yang Sonet 7. Ya, oke. Indah. Kita ke booth selanjutnya. Let's go. 1, 2, 3. Sampai ke boothnya Mini. Yang tidak begitu mini lagi. Iya, Mini sekarang sudah menjadi tadi apa? Maxi. Maxi ya. Karena sudah berbagai bentuk dan besar, ada yang besar, ada yang kecil, dan yang paling kecil pun tidak kecil-kecil amat. Iya. Nah, Mini di sini yang paling kami tidak suka adalah Mini itu. Mini 5 door. Kenapa? Pertama, pintunya kebanyakan. Oke. Untuk Tapi kan mobil- itu untuk kepraktisan. Pintu kebanyakan untuk mobil sekecil ini, ya kan? Yang tetap Mini juga gitu. Nggak kunci lagi. Ini enggak. Ini mobil tanggung tidak cocok untuk buat keluarga tanggung. Tapi ternyata nyetir banyak sendiri loh pembeli tanggung. mobil ini memang yang dia pengen rasanya mini, tapi dia masih suka nganterin anaknya, temen anaknya, dibawa di belakang. Ya nggak cocok aja gitu. Duduk belakangnya kurang enak. Ya maksudnya mendingan Tapi sekalian 3 door. Ada pintu lebih banyak, dia jadi lebih praktis. Makanya terakhir yang namanya Clubman. Jadi lebih panjang, lebih proper. Ya kan? Mana Bung Fitra yang mana? Mobil yang saya tidak suka di booth mini adalah Mini 5 door. Sama. Heran. Ini adalah mini yang berkompromi. Mini yang berkompromi dengan kebutuhan konsumennya. Mini tidak seharusnya berkompromi. Mini bikin aja Mini mobil gua- semau mereka biar orang pilih. Iya. Iya, mini itu harusnya. sekuat itu. Sekuat itu. Tidak Dia mau perlu bikin apa aja berkompromi. dibeli orang, nggak usah ngikutin kemauan orang. Iya, nanti orang mau MPV, masa mini bikin MPV juga. Iya. Orang mau SUV. Bikin sih. Jadinya. SUV oke, tapi MPV enggak. Ini SUV. SUV ya. Countryman. MPV ya. Ya, udah, mini nggak usah ngikutin apa kemauan pasar. Bener. Mini yang harus yang mengendalikan maunya pasar. Iya, pasar mau Mini. Iya, yang original 3 door, cabrio, clubman oke lah. Iya. Ya. Countryman hampir. Countryman Udah di batas tuh. Udah di batas tuh. Udah di batas Countryman. Jangan kelewatan lagi batasnya. Kalau 5 door no. Ya, dulu malah aneh-aneh. Bikin coupe, roadster. Roadster bagus, keren. Roadster bagus. Roadster bagus. Malah nggak dilanjutin. Iya. Pavement Pavement nggak dilanjutin. nggak dilanjutin. Itu punya karakter sendiri yang akhirnya pasar aja yang ngikutin. Mini harus lebih banyak lagi mobil yang punya karakter Strong. seperti itu walaupun mungkin nggak seprofit Iya. sekarang gitu. Oke, kita berlanjut ke booth BMW ya. Agak jauh tuh kayaknya. Nggak jauh, kita harus teleport lagi. Oke, 1, 2, 2, 3. Nah, BMW. booth BMW. Ini agak susah nih milihnya ya. Karena semua mobilnya bagus. Semuanya bagus dan diinginkan, tapi tetap harus memilih. Oke. Kami serahkan Bung Fitra duluan yang milih. Oke, sebenarnya saya suka konsep dari mobil ini. Dia menyediakan mobil yang sama dengan harga lebih terjangkau Mobil apa? dan beberapa fitur itu yang tidak begitu dibutuhkan dikurangin. Mobil apa? Ini 320i Dynamic. Ini tidak ini 800 jutaan. Hah? Ininya apa? Tidak sampai 800. Harganya nggak malah. nyampe 800. Nggak nyampe 800 kan? Nggak nyampe 800. Good value banget. Tapi memang oke, laser light kita Lampunya tidak ini semua. jadi kuno banget gitu kelihatannya. Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya lebih ke arah selera desain gitu ya. Lampunya kurang asik gitu sama peleknya juga terlalu kecil. Lihat. Iya, ya. Walaupun itu memang alasannya. Alasan itu, tapi itu semua nggak ada apa-apanya dibanding pilihan kami. Loh, ada lagi yang lebih nggak Ada bagus lagi, dari ini. Ada lagi. Oke, jangan salah ya. Ini mobil yang bagus. Cuman kami udah terbiasa ngelihat yang versi yang lebih baik, versi yang yang lengkap. lebih lengkap opsionalnya. Loh, ada yang lebih Ada. bisa tidak disukai daripada ini. Ada. Ini mobilnya.
Ini 320i Touring gimana bisa nggak suka sama bagus. mobil ini? Ini udah di custom lagi tuh, pakai MM semua, big brake kit segala macam. Apa masalahnya ada ini box mobil? original BMW yang di custom, dicat putih. Gimana bisa seorang petrolhead tidak suka G21? Masalahnya satu yang paling utama. Ini. Kenapa ditempelin Armu 3 Touring? Wah, iya ini kesalahan Rusak, fatalnya. semuanya rusak. Kenapa tulisannya harus Armu 3 Touring? Rusak semuanya. Ini udah keindahan yang udah dibuat rusak semua. Ini permintaan siapa kira-kira? Pasti permintaan orang ini. Dia merasa Armu sebesar BMW kalau Iya, gitu. makanya. Sampai nanti dia mungkin cita-citanya ada di kotak itu, ada Armu Edition. Itu pasti cita-citanya itu. Iya kan? Iya. Dan sialnya kita kenal sama orang ini. Itu dia. Kalau orangnya kita nggak kenal mungkin, keren ya, Iya, Armu bener. 3 Touring. Kita kenal. Bener. Nah cuma agak gemesnya juga ini, maksudnya Touring itu kan versi yang bagus gitu ya, versi yang lebih langka, lebih bagus. Mesinnya kenapa yang 20 gitu loh, kenapa kan yang 30? Karena lebih mahal lagi gitu. Ya, Tapi lebih bener, mahal lagi, itu ini mah. mobil overall bagus banget. Ini problemnya. Problemnya ada di plat nomor. Saya boleh ganti nggak? Boleh ganti. Ini, itu masih oke lah, itu masih oke. Iya, ini. Armu 3 Touring mestinya di booth Armu ya, Iya. bukan di booth BMW ya. Oh, kami yakin. Yang lain pakai BMW semua depannya. BMW. Enggak, the M2 Competition. The 3. Oh, artinya ini adalah BMW. Ini BMW apa? BMW Armu 3 Touring. Why? Tapi Om Mobi kalau punya mobil ini, misalnya ini punya mobil, akan melakukan yang sama juga, Mobi 3 Touring. Enggak, langsung logo tengkorak aja situ. Sama juga. Udah, kita Tapi ke booth kan berikutnya. nggak narsis kayak nyebut nama, logo tengkorak. Selesai. Yuk, kita pindah ke booth berikutnya. 1, 2, 3. ya. Audi. Mana yang Ini agak paling susah, kami ya. tidak suka di sini? Bagus-bagus ini semua. Ada Q3. Ya. Kenapa? Ini yang paling Apa kami yang tidak salah suka dengan di antara Q3? semua. Dia satu-satunya SUV loh. Kami Di nggak, booth ini. ini nggak ada, sebenarnya gini, ini tuh mobil nggak ada celahnya juga gitu. Cuma kalau dibanding yang lain-lain gimana dong? Ya udah, dia yang paling murah. Tapi bentuknya oke loh nih mobil Itu nih. kok oke, enak, nyetirnya enak, larinya lumayan, suspensinya Dalamnya empuk, juga keren loh. dalamnya bagus. Hah? Cuma di antara yang lain, wah begini-gini, Q8, RS4, A6. Oh, Fitra apa? A6 masih ada ya? Masih tuh. Ada ya? Oke. Ini saya antara agak terpecah nih pikirannya. Tapi saya harus memilih A6 sebagai mobil yang paling tidak saya suka Lihat di dong sini. interiornya, keren sekali. Keren. Saya nggak bilang nggak keren. Keren Tapi, sekali. Masa dibanding Q3 milih A6? oke. Sekarang gini. Cruise controlnya mana? Nah, oke gini. Cruise control mana? Ada nggak? Gini. Ada sini. Oke, sekarang udah tapi ada. cruise controlnya belum adaptif, belum. Belum adaptif, cruise control biasa, cruise control atau speed limit. Oke. Ya, Kemudian yang saya kurang suka dari mobil ini adalah ininya. Harganya Om hampir 1,5 miliar off the road. berarti 1,7-an. Jadi itulah masalahnya Audi karena dia tidak memiliki perakitan di Indonesia. Jadi walaupun dia sekelasnya 520i loh. Iya bener juga ya. Mesinnya cuman yang 2000 cc 190 HP, ini sekelas Ya. 520i. Jadi Audi somehow di Indonesia itu dia tuh selalu menempatkan di atasnya Iya. dari segi harga dan opsional yang didapatkan. Bukan dia menempatkan harganya karena dia tidak bisa menikmati keringanan pajak untuk perakitan dalam negeri karena ini CBU semua. CBU. Jerman ya? Jerman. Akhirnya harganya nggak ngotak. Iya, ya udah sekalian aja. Bayangin sekelas 520i, sekelas E200, harganya ini kalau off on the road bisa hampir 1,7 miliar. Dan ini sedan biasa. Kalau mau bayar mahal di Audi sekalian RS4 Avant atau A5 Sportback yang lebih spesial Ya, gitu spesial. bentuknya. Jadi ini karena harganya Karena yang harga. Kalau Q3 harganya masih reasonable. masih reasonable, masih cukup reasonable. Walaupun lebih mahal juga ya. Coba kita lihat Q3 harganya berapa? Oh iya benar juga. Lihat dulu harganya. Hampir 1 Oh, miliar jauh banget. 900-an juga. Jauh. Tapi mesinnya at least- 1.400 ya. Ya, tapi 1.400. at least nggak sampai 1 miliar juga. Ini warnanya harganya. bagus deh. Iya, apalagi dikasih pelek merah ya.
Ah, Ya udah, oke, itu di booth Audi. Sekarang kita ke VW. VW untuk mobil apa yang kita tidak sukai di VW. Ya, tuh 2, 3. Ah, VW, Volkswagen. Volkswagen. Mas, Luar- Hai. Ah, fokus. Oke, fokus ya. Oke, mobil yang paling kami tidak sukai di antara VW-VW di sini adalah ini. Dan kami juga sepakat karena ya Karena hanya ada 2 jenis. hanya ada 2 jenis, Tiguan All Space dan ini. Tapi sebenarnya kalaupun ada VW yang lain, ini yang kami tidak suka karena satu alasan yang sangat kuat, yaitu udah ada generasi barunya. Udah lama, harusnya udah ganti model baru. Kenapa kita masih dikasih yang Mobil ini ini juga? enak, nggak ada masalah. Cuma udah ada barunya. Kenapa nggak yang baru dimasukin? Iya, Golf itu orang juga itu. mana? Kita butuh yang baru. Golf juga mana? Nggak ada. Hah? Golf, iya, Golf yang baru udah keluar, Mbak. Udah keluar loh. Iya mbak. Ah, kamu Kenapa IG-nya nggak apa ada sih? Golfnya mbak? IG-nya? Loh. IG. Kita nanya mobil kok nanya IG sih? Oh iya, yuk. Ini Maaf kita ya, lanjut, Mbak, ya. Dah. Kita lanjut ke Jepang. Iya, sampai dia balik lagi, sampai dia datengin yang versi barunya. Iya. Mudah-mudahan tahun depan udah ada Polo baru. Ya Om ya. Mudah-mudahan Polo baru tahun depan Om. 1, 2, 3. Ah, Mazda. Mazda. Ini susah juga ini milihnya ini. Ya mobil yang tidak disukai di antara semua Mazda ini. Apa ya? Aduh, susah. Aduh. Oke. Kalau saya harus milih satu mobil yang paling tidak saya sukai di sini adalah ini, Kenapa sih? Mazda 6 Sedan. Udah banyak kembarannya di kepolisian. Dan ini udah lama. Udah butuh penyegaran lagi. Udah butuh penyegaran, cuma ini masih keren, lihat ya, moncongnya keren. Masih keren, tapi udah paling out of date. Dari sebelum auto driver ada nih udah ada coba. Bingung kan milih apa? Kamu pilih mana? Paling milihnya sama kayak saya lagi. Enggak. Tentu tidak. Oh ya, kami milih CX-3. Kenapa? Itu si X5 by the way, Mana? yang di atas. Yang di bawah. Yang ini, Yang si di X3 bawah merah. CX-3, Oke. iya. CX-3 itu ya is just another SUV kecil Yang fun to drive, yang fun to drive, tapi yang mesinnya efisien, dan- dengan teknologi sekai aktif. Oke, Bagus lagi terakhir, dong. overpriced. Kan ada yang 1.500 sekarang. Iya, jadi lumayan mendekati. Iya, artinya harganya duduk udah belakangnya nggak overpriced enak. lagi. Ya makanya duduk depan aja. Iya. Kalau mau duduk di belakang bisa CX-8. Ya enggak, pasti itu enggak. Kalau kami sih enggak. Itu bukan CX-3. pilihan kami. Oke. Hmm. Sekarang kita ke booth berikutnya. Ya, 1, 2, 3. Lexus. Lexus, kenapa Wah, banyak sih? sekali mobil-mobil yang Ini keren. Ini paling susah dipilihnya. Susah memilih mobil yang tidak kami sukai di Lexus ini. Tapi udah pilih. Kita harus milih. Harus tetap. memilih sekali. Dari yang kita sukai, kita harus pilih mana yang paling tidak kita sukai. RX 300. Kenapa Bagus. RX 300? RX 300 itu SUV yang proper, yang SUV bagus. proper. Gini Bung Fitra duluan nih. Ya udah. Kalau saya, mobil yang saya paling tidak suka di booth Lexus adalah Lexus LM. Kenapa? Ini udah Lexus yang paling Lexus. Lexus LM harus dibeli versi yang 4-seater, bukan yang 7-seater seperti ini. Ini emang yang 7. Ini yang 7. Oh, ini Harus 7. yang 4-seater. Kalau 7-seater, mendingan Alphard. Tapi kalau 4-seaternya, it's okay. Ini adalah mobil yang bagus, adalah mobil yang solid. Basically dia adalah Alphard. Tapi kalau saya harus pilih Lexus LM, saya pilih yang 4-seater. Tadi kirain ini yang 4-seater. Ya, mata ya, maksudnya Mata, usia iya. usia mempengaruhi Ini kesehatan ternyata mata. interiornya sama seperti apa tuh? Royal Lounge apa? Apa namanya? Executive Apa? Lounge. Executive Lounge. Ya, tapi nggak boleh milih ini karena di video yang mobil yang paling disukai, mobil memilih ini. Iya, karena kirain yang 4-seater. Revisi yang itu. Nggak bisa, udah dipilih. Ya udah, dia memilih yang paling tidak disukai adalah RX 300 tadi. Oke. Oke. 300 bagus. Udah melakukan Iya, pilihan RX yang salah. 300i bagus. Oke, sekarang kita langsung ke booth berikutnya. 1, 2, 3. MG. MG. Oh, MG, kita udah di MG sekarang. MG. Kami nggak terlalu ngikutin perkembangan MG zaman sekarang. Itu waktu itu pernah minjem Jadi unitnya MG, sekali, terus MG udah hilang. adalah merek legendaris dari Inggris.
dulu. yang sudah diakuisisi oleh negara lain. Makanya, nah akhirnya jadilah MG ini dengan karakter yang berbeda. Somehow mereka belum bisa move on dan tetap pakai Brit Dynamic di sini. Lihat aja tuh roof box tuh. Inggris ya, padahal Pakai Western Union, Western ya, Union. tapi ya bagaimanapun ini merek Inggris memang. Apa namanya Union Jack. Union Jack. Oke. Kayak yang paling kami tidak sukai di booth MG. Gak tahu karena nggak ngerti. Ini Kok bisa nggak ngerti ini sih? brand yang paling kami nggak ngikutin. Oke deh, kalau saya yang paling saya tidak suka di booth MG adalah MG ZS. Karena dia adalah kelas yang paling, Tapi itu new. ya new. Tapi MG HS itu kelasnya di atasnya. MG5 keren. Ya akhirnya memang ZS yang paling biasa aja terlihat di sini. Ya udah sama deh. Saking nggak taunya dia tentang MG. ya. MGA gitu tahu. Apa? MGA. MG itu apa? Udah, pindah. Oke, kita langsung pindah ke booth berikutnya. Daihatsu. Sahabat. Ada salam dari King Kong di atas. Ya, King Kong dari kemarin nanjak baru nyampe tuh. Ya. Oke. Sekarang mana yang paling Kami tidak suka. Oke, di sini ada All New Xenia ya. Tapi sekarang kita mesti milih mobil yang paling tidak kami suka di booth Daihatsu. Oke, udah dapet. Apa? Pasti ini deh. All New Terios. Kenapa? Karena enggak aja. Ini udah Enggak aja tuh apa? Ini udah lewat masanya. Ini masanya udah lewat ya. Dia itu masih platform lama Oke. ya. Sudah tidak modern. Ya. Terus udahlah, pokoknya udah lewat ya. Oke, masanya. dia masih rear wheel drive kan nih. Dan ini udah ketelan sama Rocky gitu loh. Oke. Sebenarnya saya ada setujunya sama Mobi. Mobil ini kayaknya mobil yang dipaksain untuk jadi terlalu tinggi, iya. untuk membuat mobil ini ground clearance tertinggi, tapi jadi mengorbankan bantingannya, rasa nyetirnya nggak begitu enak gitu ya. Jadi ini juga nggak begitu saya suka, tapi bukan ini yang paling saya tidak suka. Masa? Yang paling saya tidak suka adalah ini. Oh no, ini mobil rakyat. Daihatsu Ayla. No, ini the best. Sudah saatnya mobil ini berganti platform. Enggak juga. Ini sudah saatnya, ini sudah terlalu lama. Ini mobil enak, apalagi udah ada 4 silinder sekarang. Ya iya, tapi dia kalah dari kompetisinya rasanya. Kompetisinya sama siapa? Honda Brio. Memang kelasnya agak di bawahnya ini. Lah ya, mestinya kelasnya sama LCGC, mestinya harganya juga di atasnya Honda Brio. Untuk yang LCGC nggak jauh beda-beda jauh lah. Nggak, lumayan bedanya. Menurut saya, Daihatsu Ayla dan Toyota Agya juga sebenarnya itu sudah saatnya untuk. Udah tahu dong nanti yang Toyota apa? Regenerasi. Enggak, yang di Toyota bukan itu. Oke, kita pindah lagi ke booth berikutnya. 1, 2, 3. Ya, booth Wuling. Ini pilihan mudah sekali. Mobil yang paling kami tidak suka kalau di booth Wuling adalah Convero. Kenapa? Karena dia paling murah. Cuman karena paling murah, tapi sebenarnya dia value for money-nya bagus loh. Dan dia ada jenis manual transmission tanpa kopling. Iya, saya udah pernah nyoba, asik juga. Ya, contohnya ini ada koplingnya. Ada yang tanpa kopling. Asik kok nyetirnya. Tapi katanya ada beberapa minus, cuma kami juga belum pernah nyoba. Artinya ini memang yang paling murah di antara bus. Nah, tapi tetap aja Convero itu memberi value yang bagus dan dia inovatif juga masukin transmisi kayak gitu yang tidak pernah ada di kelasnya. Iya. Nah, kalau mobil yang paling saya tidak suka di booth Wuling adalah ini. Aduh, itu lucu banget itu. Enggak. Ini dipaksakan untuk lucu. Enggak. Ini memang lucu. Lebih lucu yang Kiwi EV. Kalau yang Kiwi itu lucu. Ya, iya, tapi namanya aja lucu, makaron. Ya kayaknya. Nah, itu juga gitu salahnya mobil ini adalah namanya yang seperti makanan. Makanan dia mau kecil, apa? Mau macaron atau makaroni sebenarnya? Makaroni. Ini iya. Bukan. Lihat dong. Dalamnya pun unik. Crumple zone-nya di mana kalau tabrakan? Enggak lah. Ini bagus. Crumple zone-nya pasti udah dipikirin lah. Nah, kalau yang Kiwi EV saya suka, tapi kalau yang Mini EV ini lucu sekali. Lihat itu bannya kecil banget. Sama itu nggak kecil apa? Kecil itu juga. Lebih gede. Enggak, sama aja. Aduh, ini 12 inch. Mini Cooper segini, original Mini. Nggak ada perasaan aman gitu pas kita naik mobil ini. Ada perasaan aman pasti. Kiwi EV itu masih ada perasaan aman, yang ini nggak ada perasaan aman. Ini mobil yang paling saya nggak suka di booth Wuling. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. 1, 2, 3.
Nissan. Nissan. Nah, Dan langsung Nissan yang tidak dijual di sini. Nissan Nissan GTR, GTR di tapi setir kiri, bagus. Oh, setir kiri ya? didatengin dari Filipina. Nah, tapi kita harus menentukan mana mobil yang paling kami tidak suka di sini. Kalau kami, Nissan Livina. Itu mobil yang bagus loh, itu basisnya expander loh. Tahu, tapi expandernya udah facelift, ini belum facelift. Oke, Ya, terus? dan kami ngerasa itu expander yang pakai baju Livina, pakai emblem Livina. Tapi tetap itu mobil yang nyaman. Mobilnya nyaman. Basisnya adalah basis yang bagus. Tapi di antara yang lain-lain ini, tuh Serena enak. Terus ini mobil inovatif nih, Nissan Ya. Kicks. Apalagi? Ya oke, itu mobil yang mobil paling tidak suka. Kalau saya, mobil yang saya paling tidak suka di Nissan Mengejutkan, pasti mengejutkan. itu sebenarnya adalah mobil yang cukup bagus adalah Kicks e-Power. Kicks itu very inovatif. Dia pakai Dia engine tapi inovatif. elektrik. Dia inovatif. Pada saat Kicks pertama kali keluar, dia inovatif. Dia membuat orang bisa merasakan tenaga listrik tanpa perlu takut kehabisan listrik. Iya, Karena dia ada mesin karena sumber gensetnya. listriknya adalah Iya. engine. Tapi ini menjadi tidak relevan ketika Nissan sudah punya lift. Ya, Jadi ini karena gini, kalau kita terbiasa naik mobil listrik itu tidak ada suara sama sekali, hening. Pernah naik ini nggak? pernah. Ada suara jadi Iya. nggak kayak cuman rasa geraknya aja yang kayak listrik, tapi heningnya tuh tidak ada. Ini sebenarnya nggak bisa dibilang mobil listrik, ini mobil hybrid. Berpenggerak listrik. Berpenggerak listrik, tapi berbensinkan bensin. Berbahan Berbahan bakar bakar bensin. bensin. Iya. Mm. Ya, jadi ini sebenarnya mobil bagus, mobil inovatif, tapi eranya sudah lewat. Eranya Eranya baru langsung saja ke lewat. listrik. Ini gara-gara Indonesia terlambat ya, tahu-tahu mobil listrik banyak. Iya. Jadi kayak keskip satu generasi gitu. Ini harusnya kalau yang hybrid-hybrid gini tuh udah dari 5-10 tahun yang lalu kali. Mobil bagus dan relevan, tapi ya tertutupi oleh saudaranya sendiri. Oke. Oke. Kita pindah booth. Kita pindah booth ke booth selanjutnya. 1, 1, 2, 3. Toyota. Toyota. Let's go beyond. Oke. Jadi Mobil yang paling tidak kita suka di sini apa? ini nih banyak sekali mobil di sini di booth Toyota ini sampai bingung milihnya. Nggak mungkin gimana. Yaris dong yang nggak disuka. Ya, gimana? Oke, mobil apa? Mobil yang paling di sini ada Rush. Kan Oke. kan itu Terios Iya. tadi Daihatsu. Ini ada Rush. Sebenarnya Rush cuma ada satu mobil yang sudah kami coba dan ternyata kami tidak suka. Oke. Tadinya kami pikir lucu dan berguna gitu. Pasti mobil listrik kecil ini. Iya. Ya memang tidak dirancang untuk menampung orang sebesar om mobil. Kami udah nyetir, dirancang muat gitu. Ini Cuma ada 2 turbin loh di sini. ada turbin, nggak ada AC-nya. Ini juga harusnya nggak ada pintunya. Pintunya tuh dibikin di sini karena regulasi. Ini nyobanya di Bali ya waktu itu ya? Nyobanya di Bali. Kalau itu masih rasa mobil. Kalau ini benar-benar nggak ada rasa mobil, nggak ada rasa apa. Tapi elektrik. Oke. Full elektrik. Ya udah, ini mobil yang om mobil nggak suka ya. Ini Mobilnya- apa Toyota Coms? Apa namanya? Toyota bukan Coms, ngikat sepatu lagi dulu. Ikat sepatu dulu. Yang Coms tuh itu. Ini namanya apa? Sampai lupa namanya. Iya, nampaknya aja kita tidak bisa nginget ya. Iya. Iya. Ini kayak bentuknya kayak kepala dinosaurus. Kayak ini mobil emang agak aneh, tapi ada mobil yang lebih saya nggak suka genre lagi. mana? Toyota Yaris GR. Yaris. Yaris. Tunjukkan. Ya, oke. Yaris GR Sport. Ya, udah nggak Bukan perlu GR. nggak perlu kita sebutin alasannya. Iya, dah. Iya ini. Emang beda. Gini, GR Yaris kita ini sama Yaris ini nggak berhubungan sama sekali, namanya aja sama. Iya. Kebetulan di luar negeri yang namanya Yaris tuh yang bentuknya mirip seperti yang Iya, gitu. jadi kita juga kenapa Yaris yang di Indonesia tidak mengikuti Yaris yang di Eropa, ya? Eropa yang beda Yaris. Iya, dan somehow karena dia namanya Yaris GR, orang bisa salah GR Yaris itu jadi Yaris GR juga gitu. Enggak, tapi kita bisa bilang, kami sampai sekarang masih bilang ke istri bahwa yang kami beli itu adalah Yaris. Oh, jadi bilang ke istri seolah-olah itu yang ini. Kayak gini. Nggak tahu bahwa yang itu. Dia nggak bisa bedain. Ya kan? Ya udah, Ah, kita Oke. sekarang ke booth terakhir di pameran ini. 1, 2, 3. Honda. Honda, kita sampai di Honda. Nah, ini menarik ini. Banyak sekali mobil-mobil di sini yang bisa jadi kandidat tidak disukai. Yes. Oke. Oh, mobil dulu apa saya dulu? Bu Fitra dulu silakan. Oke, mobil yang saya tidak suka di booth Honda ini adalah Honda Mobilio. Mobilio itu berfungsi. berfungsi, tapi sebenarnya 7-seater. Mobilio seharusnya sudah keluar yang baru. Cuma mungkin sedikit ketinggalan, belum keluar. BRV-nya sudah keluar, BRV yang keluar belakangan. Entah kenapa
Honda sepertinya udah malas juga dengan Mobilio yang ini. Mereka tidak mengembangkan lagi, rival-rivalnya sudah berkembang jauh Masih dipamerin pula. dan dia teknologinya tidak diperbaiki. Sekarang sudah makin ketinggalan dari kompetisinya. Ya. Ini mobil yang paling saya tidak suka di booth Honda. Masuk akal. Kalau kami Honda HR-V. Karena udah ada barunya di luar. Udah ada barunya di luar, di Indonesia masih Tapi belum dia ada. tetap salah satu yang paling lega dan paling enak di setirnya. Dan masih laku dibeli orang. Heran. Iya, padahal udah ada yang barunya. Kalau udah ada yang barunya dan ini bentuknya udah mulai out of date. Mungkin kalau masih laku terus nggak dimasuk-masukin barunya? Nggak Bisa sih, pasti jadi. dimasukin Oke, sih. stop beli. Nggak, tapi HR-V kayaknya tahun depan keluar yang baru. Jadi ini Ya mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan. Ya mereka kan duluin BRV gitu-gitu dulu ya. Iya. keluar yang Tapi baru. emang udah out of date sih. Out of Setuju date, juga. udah kelamaan. Ya, itu saja videonya luar biasa. Ini bukan apa ya? Kadang-kadang kita memilih nanti ada yang tersinggung. Oh, kenapa milih itu? Tidak ada, ini benar-benar opini pribadi semuanya. Boleh setuju, boleh tidak setuju. Iya, karena kami harus memilih dalam satu booth mana yang tidak disukai. Tidak ada yang dipilih. Ya, kalau misalnya teman-teman punya pilihan mana mobil yang tidak disukai, coba aja di kolom Silahkan komentar. di bawah ya, pasti banyak yang setuju ataupun tidak Iya. setuju ya. Oke, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobil Om Bidanas Mobil apabila belum berikut dengan tombol lonceng share video ini seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Fitra.eri Instagramnya, Motomobil TV, Auto Driver juga ada, channel Auto Driver, channel Fitra Eri. Di situ juga kami memilih mobil yang kami sukai di booth Ada di channel satu-satu. Fitra Eri. Ya. Oke. Terima kasih, apa lagi? Satu lagi. Oke. Dari satu bias ini, mana yang paling nggak suka? Mobil dulu. Paling tidak disukai dari seluruh Gias. Oke. Saya udah dapat. Coba sebut dong. VW Polo. Polo tuh turbo loh, enak loh. Itu udah out of date, udah ketinggalan. Masukin generasi barunya, jangan jual yang lama terus. Polo itu enak, Nggak. tapi masih enak. Polo masih enak, tapi itu mobil out of date. Harus masuk generasi barunya. Kita jangan membiasakan diri generasi baru itu dibiarkan di luar negeri aja dan kita tetap dengan generasi lama. Ya berarti masih ada yang beli atau stoknya masih ada kali. Pokoknya saya nggak suka itu mobil. Nggak Mobil tahu. apa? Pilih dong. Terlalu banyak om. Ya pilih satu yang paling tidak disuka. Nggak bisa pilih. Waktunya udah nggak cukup. Oke. Nggak, Pilih. pilih. Harus pilih satu mobil yang paling tidak disuka. Oke. Kalau gitu kita pilih yang kami tuh nggak suka Yang mana? yang MG sih om. MG. Waktu itu udah coba kan MG itu. MG ZS tuh udah nyoba kan. Ya udah, jadi mana? MG ZS yang paling tidak disuka? Tapi enggak, masih ada yang lebih nggak enak lagi. Ya gitu udah, kan. yang mana? Oh, tadi di booth sana ada apa aja? Ya, lo bingung? Udah nggak usah. Nggak bisa, harus milih. Nggak bisa, Lu yang bingung. duluan ngajuin pertanyaan. Om Mobi yang duluan ngajuin pertanyaan. Ayo. Oke. Udah, ini aja deh. Ya, HR-V kenapa dengan pertimbangan udah ganti model, nggak ganti model gini loh. Kalau mobil Eropa kadang-kadang agak wajar terlambat. Iya. Kan? Mobil Tapi Jepang jangan lah. enggak lah, mobil Eropa juga nggak wajar. Mobil Eropa yang Polo terlambatnya kelamaan. Kalau ini memang belum waktunya aja karena HR-V kan diproduksi di Indonesia. Iya. Lebih lama pasti ke Iya. CD-nya. Iya, Masa iya. ini paling nggak disuka? Banyak yang lebih layak buat nggak disuka di Tapi sini. ada lagi sih sebenarnya. Apa? Hah? Bukan ini. Apa? BMW. BMW Armu seri 3, Itu Armu yang paling 3 kami Touring nggak suka. yang paling nggak disuka mobil. Itu yang paling kami nggak suka. Oke, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Iya, terima kasih Bye-bye. telah menonton.